魔人か。あれ式の力で天理を直視しようなどと。愛の敵は死じゃない。パイモンは我らの目標は天理なのだからな。Ya, halo teman-teman kalian. Selamat pagi, selamat siang, atau kapanpun itu kalian menyaksikan video kali ini. Ya, ini sudah mungkin dirilisnya seminggu lebih setelah perjalanan kita di Archon Quest Nesnaya. Dan sebagaimana rutinitas kita biasa atau budaya kita ketika ada Archon Quest, mau itu bagus atau tidak, mau itu deliver atau tidak, kita buat reviewnya. Ya walaupun review kayak gini kayaknya baru di Archon Quest Luna deh yang aku publik ya. Biasanya membership tuh. Tapi ya begitulah, sebagaimana yang teman-teman jalankan sama-sama dan aku juga udah jalankan minggu lalu di 2 sesi live, bahwa kita udah menjalankan yang namanya Archon Quest Nesnaya 7.0 sebanyak 2 act, dan merupakan perjalanan yang cukup menyenangkan bisa dikatakan, dan juga perjalanan yang cukup lama, terutama dipermainkan oleh si dia. Tapi ya seperti biasa kita review untuk Archon Quest kali ini. Dan untuk memulai, mari kita apresiasi tim Genshin seperti biasanya, karena sudah menghadirkan Archon Quest Nesnaya 7.0 yang sudah bisa aku kategorikan menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu terima kasih juga buat teman-teman yang udah berhadir pada live stream kemarin, dan teman-teman yang masih setia ngikutin cerita ini dengan sabar dan benar. Jadi Archon Quest Nesnaya 7.0 mungkin akan menjadi Archon Quest yang di-review agak merepotkan, karena ya konsep antara Act 1 dengan Act 2-nya itu perbedaannya sangat kontras, teman-teman. Ya, Act 1 itu seperti ini, Act 2 itu seperti ini. Jadi beda banget gitu. Topiknya itu mungkin sama, cuman cara delivernya itu berbeda. Karena ada yang selaras biasanya kayak Luna 4, kemudian Luna 7 gitu loh, yang perbedaan kedua act-nya itu tidak terlalu jauh. Dan sebenarnya ini juga bukan konsep yang asing, karena Luna 2 antara act 3 dan act 4-nya itu perbedaannya kontras pula gitu. Dan akhirnya kembali hadir pada Archon Quest Nesnaya 7.0, yang makanya act 1 dan act 2 mau tidak mau harus dibahas secara terpisah untuk cara memandang dan juga cara menilainya. Betul loh. Oke, kita langsung masuk aja untuk pembahasan atau review pada Act 1 Archon Quest Nesnaya, yang mana kalau boleh jujur ya, Act 1 itu memiliki pembukaan yang sangat-sangat memukau. Ya, itu loh. Pembukanya itu memukau, yang diawali oleh Paimon sakit, lalu pertemuan dengan Eye of Garea itu. Tapi yang paling penting dari pembukaan Nesnaya itu adalah tanpa disangka-sangka, orang pertama yang ditemui di Nesnaya adalah Pierro, kan? Yang notabene ya mungkin orang nomor 2 di Nesnaya lah setelah Taritza gitu kan. Tiba-tiba dia tuh yang nyambut kita secara hangat, tanpa adanya konfrontasi, tanpa adanya semacam aura permusuhan lah. Walaupun pada saat itu Traveler juga belum tahu dia itu Pierro, sementara Paimon udah tahu, oh dia itu di Pierro, akrab banget sama aku. Nah yang penting itu tuh, Pierro itu datang dengan informasi yang dia miliki tentang Paimon yang justru lebih proper daripada kita yang udah 6 tahun bersama dengan Paimon. Pierro lebih tahu tuh, ini orang ini, Paimon itu ini, dan segala macam. Walaupun waktu pertama kali bertemu, ya dia belum nge-spill soal informasinya tentang Paimon, walaupun dia cuma bilang, aku mengenal dia gitu, tanpa kurang dan tanpa lebih. Nah hanya selebihnya setidaknya kalau misalnya saya kalkulasikan 75% cerita berjalan di Act 1 ya,
Kita itu terombang-ambing ke sana kemari tanpa adanya sesuatu yang menjadi titik tumpu gitu teman-teman. Dalam artian kita ke sana kayak ngikutin alur aja gitu loh, tanpa adanya goals yang terlalu jelas juga. Yang mana kita masuk Snesnaya dengan permasalahan Paimon yang demam, mengobatin Paimon, tapi justru yang dijalankan berbeda daripada apa yang dihantarkan gitu. Ini X1 itu emang seyogyanya seperti itu teman-teman. Kita itu emang harus menuju pihak sini, menuju pihak sana, ke tempat sini, ke tempat sana untuk setidaknya memperkenalkan region secara soft tanpa adanya enggak secara soft sih. Emang harus diperkenalkan gitu loh pada X1 dan itu emang tugas X1 untuk memperkenalkannya. Karena kalau misalnya memperkenalkannya di X2 atau seterusnya agak aneh. Namun kalau misalnya berkaca dari Natlan ya, Archon Quest Natlan yang sampai saat ini menurut aku pribadi memiliki pembukaan Archon Quest region terbaik, itu yang terjadi lebih terkonsep gitu loh, bahwa kita masuk ke Natlan, diperkenalkan dengan budayanya, diperkenalkan dengan suku-suku dan segala macamnya secara lebih jelas, dan juga permasalahan-permasalahan yang diterima oleh Natlan terdeliver pada X1 secara terkonsep, secara rapi gitu loh. Hanya saja kalau misalnya kita berbandingkan dengan Snesnaya kemarin, kita justru waktu masuk Snesnaya langsung masuk pengenalan dan tutorial Eye of Garena. Aku lupa namanya jujur aja. Eye of Garena itu teknologi Hyperborea, kemudian Shadow Realm, lalu tiba-tiba kita masuk kepada masalah desa kecil dan korupsi dari pemangku jabatan, dan langsung masuk ke Snesnaya mengobati Paimon. Masuklah ke insiden pertambangan ya kan, jauh kayak melebar gitu. Bertemu Sandron dulu, baru insiden pertambangan, lalu diberitahu bahwa Project Stuza itu meresahkan, diprotes, lalu adanya Rokot yang secara terang-terangan menolak Project Stuza gitu kan, dan lain sebagainya. Kayak apa ya, semuanya itu kayak topik yang benar-benar mencar satu sama lain, yang mana bingung, ini mau ngapain sih di awal ini? Kan kita mau ngabatin Paimon, kan kita mau bertemu dengan Saritsa, kok tiba-tiba kesana kemari dan segala macamnya, yang mana seolah-olah Hoyo itu kayak kehilangan pondasi gitu untuk menyampaikan ceritanya. Itu kan, Hoyo itu kayak nggak punya ketetapan apa sih yang pengen mereka jelaskan pada X1 ini. Sampai satu momen mengubah segalanya, yang pada awalnya semuanya itu terasa topik kasar yang tidak berhubungan satu sama lainnya, bisa menjadi rekat hanya karena satu momen, yaitu pembicaraan antara Micha dengan Podianitsa waktu di dalam kafe gitu teman-teman. Ya, di momen itu yang mana teman-teman tahu Micha itu karbitnya, yang awalnya katanya aku fans banget sama Podianitsa, tapi cuma nonton pentasnya Odette yang ngebuat Podianitsa marah-marah. Ya, tapi pada saat itu Micha itu menyisipkan secara sengaja topik yang paling penting dan hal yang perlu ditekankan, yang paling perlu gitu loh untuk ditekankan agar semuanya itu menjadi nyambung satu sama lainnya. Dan topik itu tidak lain dan tidak bukan, mungkin teman-teman tahu sendiri atau udah ada yang nangkap, yaitu permasalahan energi. Ya, permasalahan energi itu penting banget untuk ditekankan pada saat pembicaraan itu, dan setelah itu aku bisa ngekonstruk tujuan Hoyo di X1 ini apa gitu yang pengen disampaikan oleh mereka. Dan energi adalah ide yang sangat brilian karena membuat semuanya itu menjadi nyambung pada akhirnya, ya kan? Project Stuza intinya adalah gimana orang-orang Snesnaya, khususnya di daerah pelosok, itu harus menghemat energi seefektif mungkin, karena energinya sebagian besar digunakan oleh Saritsa, ya toh? Lalu di saat yang bersamaan, energi terbarukan dibuat oleh peneliti-peneliti Snesnaya, dan ternyata energi itu berasal dari Descender ketiga, lebih tepatnya Stellar Lichspin gitu kan. Dan jangan lupa, Descender ketiga itu berkaitan dengan Gnosis, yang notabene operasi Fatui sejak lama, ya kan? Jadi nyambung udah tuh. Kemudian ternyata nanti
walaupun ini nanti di reveal-nya, energi itulah yang pada akhirnya mempengaruhi Paimon yang menyebabkan dia meriang dan demam. Yang mana itu permasalahan pertama yang dihadirkan oleh Hoyo begitu masuk Snesnaya. Dan itu bisa terjawab dengan energi doang. Lalu, sebagaimana yang kita tahu, Ronova itu turun ke Nesnaya. Dan kenapa turunnya adalah karena Fatui hampir menyelesaikan proyek besar mereka yaitu Misteltein, yang mana kekurangan mereka hanyalah pada tingkat energi, dan itu yang dicari oleh Micha yang men-trigger yang namanya kutukan kematian. Jadi semuanya itu nyambung. Begitu semua dijelaskan oleh Micha bahwa hal-hal ini semuanya berkaitan dengan energi, dan itu kemarin yang menjadi pondasi penting di mana kemudian X1 itu menjadi rapi pada akhirnya, dan Hoyo secara tidak langsung, secara tidak disadari bahkan, mereka itu udah mengurai konsep-konsep tersebut sejak awal. Oh, Paimon sakit ternyata hubungannya dengan energi. Oh, Project Stuza itu penghematan energi, dan orang-orang Snesnaya atau peneliti dari Fatu itu mencari energi terbarukan agar kemudian Project Stuza tidak lagi dijalankan gitu, dan semuanya nyambung. Bahkan ke descender ketiga, Gnosis semuanya nyambung hanya karena energi, dan itu makanya aku katakan sebuah konsep atau sebuah ide yang sangat-sangat brilian pada saat itu. Ya, itu keluh kecil aja, dan setelahnya pun ngikutin ceritanya jadi lebih nyaman. Ya, termasuk rapat parlemen yang memberikan kesan bahwa Project Stuza itu emang meresahkan secara efektivitas. Dan Fatui pun agak pusing mikirkan gimana caranya supaya efektif. Tapi pada saat itu ya semuanya udah jelas bahwa kita ini bicara soal energi gitu kan. Dan aku ikut-ikutan juga tuh waktu debatnya kemarin. Gara-gara ya you know lah, ternyata rapat parlemen mereka juga seperti itu. Dan setelahnya ya, setelah rapat itu juga menjadi bridging ke Act 2, yang mana Act 2 itu harusnya berfokus pada Lelek, dan Lelek itu berhubungan dengan Project Stuza, dan balik lagi Project Stuza berhubungan dengan energi, ya toh. Dan topiknya itu nyambungnya ke pabrik itu kan, yang menggunakan energi berlebih loh. Dan ya semuanya itu terjawab gitu. X1 kemarin itu yang awalnya terlihat kasar terjawab hanya dengan menekankan bahwa yang ingin dibahas pada X1 itu adalah permasalahan energi. Dan berdasarkan semua topik yang dibawa oleh energi itu, yang kemudian melebar kemana-mana masalahnya, kita bisa melihat bahwa X1 kemarin itu lebih menekankan perihal masalah internal daripada Snesnaya sendiri, ya toh. Masalah dari warga kepada pemerintahan Snesnaya, masalah internal Snesnaya yang pusing sendiri karena Project Stuza dijalankan, masalah pemerintah dan oposisi, para rokot ya, serta dampak-dampak turunan lain. Dan aspek itulah yang sebenarnya memang dibutuhkan untuk membuka region baru. Dan itu udah berhasil dilakukan oleh X1 menurut saya. Hanya saja ada satu hal yang perlu banget kita tekankan dan jangan sampai lolos soal ini, karena berdasarkan catatan historis hal ini pernah terjadi dan memberikan impresi yang buruk menurut aku. Apa itu? Yaitu Eye of Garea yang disematkan pada Archon Quest bersamaan dengan Shadow Realm, lalu teknologi Hyperborea dan segala macamnya. Ini krusial, harus ditekankan, harus diingat, karena aspek ini masih abu-abu, belum bagus, dan tapi juga belum bisa dikatakan jelek ya. Dan itu pembuktiannya di selanjutnya gitu teman-teman. Kondisinya itu sama, dan mungkin teman-teman masih ingat Pyro Element Traveler. Begitu masuk Natlan tidak mendapatkan berkah, tidak dipersilahkan menggunakan elemen Pyro si Traveler. Oh, ada apa ini? Traveler tidak bisa menerima elemen Pyro. Adakah sesuatu yang tersimpan dari ini semua? Apakah ternyata penguasa Pyro kita ini tidak menguasai elemennya sendiri dan segala macam, sehingga Traveler tidak bisa menerima elemen tersebut? Seperti itu awalnya.
Dan pada akhirnya sebagaimana yang teman-teman tahu, semuanya cuma gimmick. Yang mana pada akhirnya Traveler bisa menggunakan elemen pyro setelah dipersilahkan oleh Yohuwal Teh Kutin doang. Terus gak ada timbal baliknya gitu. Ya kan? Ya tuh. Jadi ujung-ujungnya gagal skenario itu. Dan Eye of Gaia ini kondisinya saat ini seperti itu menurut aku. Seperti elemen Pyro Traveler. Gimana kedepannya, yaitu soal skenario di masa yang akan datang. Karena mungkin teman-teman juga ngerasa sendiri, Eye of Gaia muncul satu act, ya toh, membantu Traveler berbicara, memperkenalkan istilah transcender yang membuat semakin pusing aja. Lalu Shadow Realm kemudian memberikan pistol dan senjata api, lalu mengantarkan Traveler kepada stasiun Zapolyarny. Habis itu hilang. Nggak ada dampak lagi, kecuali di quest-quest sampingan ya, di quest-quest dunia. Dan perlu diingat, ini diperkenalkannya pada Archon Quest. Kalau diperkenalkannya pada World Quest sebenarnya nggak masalah, tapi diperkenalkannya di Archon Quest sehingga seyogyanya akan punya dampak pada Archon Quest juga gitu loh. Jadi untuk Eye of Gaia kita harus tekankan dulu, mengingat pembuktiannya belum terjadi. Belum tentu jelek, belum tentu bagus juga. Tergantung apa yang akan dihadirkan di masa yang akan datang. Oke, Act 2. Act ini punya aspek yang benar-benar nggak ketebak ya teman-teman. Dalam artian gini, pada awalnya sebelum masuk SNES mungkin, perihal Archon Quest SNES ya, saya itu beranggapan bahwa Act ini bakalan full politik, lalu kemudian perang melawan Heavenly Principles. Karena ya intrik-intrik yang dihadirkan itu mengarah ke sana, apalagi di Notcry, khususnya di Fatui Burrow eksperimen itu adalah senjata Fatui kan. Itu udah dimention soal informasi tersebut di Notcry, sehingga ya di SNES nanti kayaknya bakalan perang, bakalan politik dan segala macamnya. Tapi ternyata sempat menyisipkan yang namanya topik supranatural. Kemudian topik soal misteri ya di teater itu, yang mana kita pada akhirnya menjadi seorang detektif untuk menguraikan masalah dan juga mencari pelaku di antara orang-orang yang ada dalam teater. Nah, apalagi ini sebenarnya aku sempat agak terganggu juga bahwa Act 2 itu goalsnya terurai lebih awal teman-teman. Karena kan kita sebelum masuk Act 2 di akhir Act 1 itu dikatakan akan menuju teater untuk mengungkapkan identitas Lelek ya, si Odette itu. Tapi masalah Lelek justru di-reveal di awal. Ya harusnya udah kelar toh pada saat itu, tapi nyatanya tidak kelar, malah durasinya ke-stretch. Dan ternyata Act 2 itu bukan soal Lelek. Yang mana pada akhirnya kita menari di atas panggung yang diciptakan oleh Nova, yang mana kita menuduh satu sama lain, bertengkar satu sama lain, berdebat hanya demi menghibur dia yang cukup bosan dan juga terganggu serta repot akibat leyline yang udah diedit gitu loh. Kita main Among Us pada saat itu. Nah, emang durasinya itu panjang banget pada saat itu, kita berdebat satu sama lain, tapi sebenarnya gini, ada satu pesan yang pada akhirnya aku tangkap ketika semuanya terungkap gitu, ketika pada akhirnya aku tahu bahwa di saat itu kita hanya bermain-main di sebuah skenario yang diciptakan oleh Ronova. Dan pesan itu entah teman-teman juga nangkap atau tidak, tapi gini, terlepas dari apapun yang kita lakukan pada saat itu, berpikir sedalam apapun, menskenariokan seperti apapun, entah benar atau tidak, usaha seperti apapun, memikirkan caranya bagaimanapun, di hadapan kekuatan dimensional yang lebih tinggi,
yang mana kali ini adalah Ronova. Pada akhirnya semuanya pertunjukan hanyalah ya pertunjukan hiburan. Pada akhirnya kita semua hanya menjadi badut yang tidak terlalu bermakna di hadapan sang penguasa kematian. Jadi sekitar 6 jam untuk aku ya, kalau nggak salah aku menjalankan sekitar 5-6 jam. Itu benar-benar mencoba menghibur Ronova yang jadi impostor, dan kita itu nebak impostor sampai akhir, dan itu salah mulu sampai habis kan. Yang pertama nyalahin Brosram, kemudian Micha, lalu yang terakhir Tonia gitu kan. Semuanya tuh kita tebak, salah semua. Ujung-ujungnya yang impostor Ronova. Dan itu pun udah dibantu tuh cluenya. Sedikit pelakunya baru terungkap bahwa impostornya si dia. Nah, skenario ini mantap dan seru jujur aja. Waktu jalanin questnya itu, apalagi kan ada beberapa hal yang pada akhirnya bisa aku konstruksikan yang berhubungan dengan arsip-arsip lama. Kayak si Brosram itu pada akhirnya relatable dengan salah satu sejarah SNES Daya pada siklus 799 tahun ke-6 atau 7 gitu, ketika bangsawan V semuanya diusir oleh Saritsa SNES Naya gitu loh. Dan itu bagus banget, pada akhirnya arsip ada yang kepake. Dan waktu jalanin questnya itu jujur ya, saya pribadi itu keingatan salah satu drama Jepang yang dulu banget sempat aku tonton, yaitu Anatano Bandes You Turn to Kill loh. Itu ada dramanya yang mana konsepnya itu beneran sama, yaitu mencari pelaku yang ada di antara kita, dan kebanyakan itu salah gitu untuk tebakan-tebakannya, dan itu benar-benar keingatan aku kemarin. Ya bukannya aku pribadi suka drama misteri ataupun drama thriller semacam itu, hanya saja pada saat itu host dramanya diisi oleh Eme, jadi aku coba nonton waktu itu, dan ternyata ingatan lagi soal drama itu setelah sekian lama akibat quest yang satu ini yang kebetulan menggunakan konsep yang serupa. Tapi perlu ditekankan, walaupun skenario-nya seru, kemudian horornya itu mungkin dapat ya, efektivitas durasinya itu emang kurang teman-teman. Apalagi gini, semuanya itu sia-sia. Durasinya panjang, semua yang kita lakukan sia-sia pada saat itu, dan itu mau nggak mau harus diakuin, semua yang kita lakukan pada saat itu sia-sia. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kasarnya itu buang waktu ya toh, walaupun ya itu untuk bridging ke skenario kedepannya juga pada akhirnya. Nah, dan skenarionya itu baru keren kalau kita itu bisa nangkapnya, makna yang aku katakan tadi, bahwa ya di hadapan kekuatan tertinggi apapun yang dilakukan semuanya sia-sia. Tapi tentu semuanya nggak nangkap maknanya. Yang tersirat itu maknanya tersirat banget kemarin, tidak tersurat. Pun kalaupun udah bisa nangkap maknanya nih, oh ternyata yang kita lakukan semuanya sia-sia ya, itu belum tentu akan puas dengan skenario tersebut ya. Dan jujur, aku pribadi pun sempat terganggu dengan durasi yang dihadirkan. Apalagi seperti yang aku katakan sebelumnya, goals di awal itu udah tercapai. Kita mencari leleknya udah terungkap tuh ya. Jadi ini ngapain nih, goalsnya apa sih yang dicari, apalagi sampai melipir ke supranatural dan misteri gitu kan. Itu agak jauh juga sebelum, padahal di X1 kita permasalahan politik tuh ya. Tapi setelah aku sadar bahwa ada pesan semacam itu di hadapan kekuatan tertinggi semuanya sia-sia, dan juga kita dipermainkan oleh kekuatan dimensional yang tinggi, barulah aku cukup menikmatin dengan skenario yang ada jujur aja. Awalnya itu aku agak confused dengan menjalankan questnya itu. Apain sih? Lapin misteri, tangkap poin, bukannya ini skenarionya udah mirip ya dengan Archon Quest Fontaine gitu loh. Pikir bakal sama tuh arahnya. Oh ternyata muncullah kekuatan tertinggi yang mempermainkan kita sebagai manusia biasa di situ kan, walaupun Traveler Descender. Barulah aku cukup menikmati dengan skenario yang ada. Nah plus ya, ini salah satu poin yang sangat-sangat melegakan menurutku. Setelah
skenario teater ya. Kita kan langsung disambut dengan skenario yang berbeda, dan beruntungnya Act 2 itu ditutup dengan cara seperti itu. Act 2 itu ditutup dengan cara yang sangat-sangat sederhana, bahwa setelahnya Ronova turun ke Armory Palace, lalu gimana Piero langsung farming aura dan klik menjadi temannya Traveler, memberikan serangkaian lore bomb pada saat itu, yang mana itu ciri khasnya Genshin banget kan, menyisipkan lore bomb pada saat itu, termasuk lore-nya Paimon, Mistletoe, kemudian soal kutukan kematian Ronova dan segala macam. Jadi kendati sebelumnya itu skenarionya makan durasi yang sangat lama, itu tidak bisa dikatakan cukup lama, udah itu skenario yang sangat lama pasti. Itu di cover dengan skenario susulan yang sederhana, yang gampang dipahamin. Kalau skenario Ronova itu nggak bisa mahamin, aku udah bingung gimana menjelasinya. Pokoknya skenario di Armory Palace itu sangat-sangat sederhana kemarin, tapi ngasih impact yang cukup besar, khususnya di cerita Snezhnaya. Dan itu menurutku udah penutupan yang paling pas, dan ya kalau misalnya bisa dikatakan secara kasar, bayar denda lah di skenario itu. Setelah sebelumnya menghabiskan waktu banyak, tapi skenario setelahnya kemudian durasinya cukup singkat, tapi ngasih impact yang luar biasa besar gitu. Termasuk Q&A-nya Piero itu bagus banget menurutku. Salah satu yang terbaik. Karena kalau sendiri di Not Cry, Q&A dengan Colombina tidak menghasilkan apa-apa. Skenario Q&A-nya Piero kemarin bagus banget tuh. Nah, kemudian dengan turunnya Ronova pada Act 2 itu apa ya? Dia kan turun, memberikan pengaruh pada teater, lalu memberikan intervensi pada Snezhnaya dengan kutukan kematiannya yang dia sematkan pada Timicha kemarin. Sehingga masalah yang dihadirkan pada Act 2 itu udah kebaca sangat berkebalikan dengan Act 1. Act 1 fokus pada masalah internal, soal energi yang susah dicari, proyek Stuza, warga menolak, keresahan pemerintah yang susah memberikan kebijakan yang efektif dan segala macam. Sementara untuk Act 2 itu permasalahan eksternal, bahwa kegagalan proyek Stuza yang maju, yang berjalan di tempat selama ini, ternyata disebabkan oleh Ronova yang bisa mengintervensi kapanpun itu. Itu loh. Jadi Act 2 fokusnya pada permasalahan eksternal. Kemudian untuk menutup pembahasan khusus Act 2, ada dua hal yang pengen aku berikan highlight. Yang pertama itu skenario Odette di akhir soal surat La Signora. Teman-teman mungkin ada yang merasa itu positioningnya agak kacau ya. Bagus sih sebenarnya ya untuk menutup cerita La Signora kepada Odette gitu kan, yang ternyata La Signora punya pesan khusus kepada Odette dan Odette menerimanya dan kemudian membakarnya gitu. Itu agak ngacauin sebenarnya, agak ngacauin pacing. Dan mungkin teman-teman udah kepikiran apa yang mirip dengan skenario ini, apalagi kalau tidak lain dan tidak bukan adalah aib Archon Quest Luna, yaitu Quest Never. Hampir kemarin itu beneran. Kemarin itu udah hampir Quest Never banget tuh. Waktu cutscene La Signora di Odette. Beruntungnya yang dihadirkan kemarin bukanlah skenario cerita, bukan kenangan masa lalu, tapi cuman cutscene doang. Sehingga it's okay, it's nggak apa-apa. Cuman cutscene doang, singkat, nggak lama, nggak harus menjalankan orang yang sukunya dibantai, kemudian masuk kuliah di DO, lalu membantai suku yang pernah ngebantai keluarganya, sebelum akhirnya pertarungan puncak melawan Rerir. Kemarin itu beruntungnya itu cutscene doang tuh, kalau nggak jadi Quest Never lagi tuh bau-baunya. Lalu untuk highlight kedua adalah penutupan Act 2 yang menurutku benar-benar berkesan ya. Terlepas dari kedatangan Joko Heika, Anastasia Fyodorovna Snezhnaya kemarin bersama dengan Danisa, kemudian si Vesna dan juga pasukannya, tapi irama musik yang sesuai untuk menutup Act 2 kemarin itu literally keren banget, dan itu memberikan kesan
yang sangat megah, yang sangat meriah kepada quest-nya itu sendiri. Ya itu ngebuat Archon Quest selanjutnya di 7.1 terutama tentu saja akan sulit untuk tidak dinantikan. Oke, kayaknya untuk kayak apa ya, sequence per sequence kemudian kerapian quest itu udah secara tidak langsung lah ya tersampaikan pada pembahasan masing-masing act tadi, yang mana seperti yang aku katakan di act 1 sempat kacau karena ya kayak nggak ada titik tumpu gitu, dan pada akhirnya karena topik energi bisa jelas. Kemudian di act 2 itu permasalahan durasi yang agak lama untuk skenario di dalam teater tersebut. Nah sekarang kita langsung masuk aja pada pembahasan secara general. Ya nggak terlalu banyak juga sih. Hanya ini itu kayak proyeksi konflik ke depannya, yang mana kalau kita baca daripada apa yang dihadirkan pada Act 1 yang menjurus pada konflik internal, kemudian Act 2 yang menjurus pada konflik eksternal, maka aku rasa akan ada peluang di Act selanjutnya nanti akan memperluas konflik lagi. Semoga saja gitu loh, karena kita bicara soal Snezhnaya yang notabene harusnya konfliknya lebih mewah sih ya daripada apa yang dihadirkan di Notcry kemarin. Misalnya konflik dimensional apalagi gitu yang berhubungan dengan Sage. Lalu konflik waktu. Bukan dalam artian apa? Bukan lawan Istaroth ya maksudnya, tapi dalam artian konflik masa lampau gitu teman-teman. Karena kan berdasarkan sejarah Snezhnaya, konflik Snezhnaya itu udah berlangsung lama banget, dan itu bahkan konflik antar V itu terjadi, baik itu di era Belisar maupun di eranya Saritsa di awal gitu loh. Dan ada satu hal juga yang aku harapkan terjadi, bahwa para V yang diusir dari Snezhnograd itu memberikan gangguan pada rencana-rencana Snezhnaya, khususnya Saritsa nantinya. Walaupun kita tahu bahwa Saritsa itu mengusir bangsawan-bangsawan V itu diakibatkan karena Saritsa pengen meredakan konflik, tapi dia yang disalahkan. Namun apabila ada terjadi konflik semacam itu, V yang memberontak ke Saritsa misalnya, itu konflik Snezhnaya bakalan lebih dalam lagi gitu loh. Lebih dalam, lebih luas, dan konflik masa lalu. Apalagi ya kita sama-sama tahu akan ada Noi nantinya yang agak-agaknya merupakan V era lampau gitu. Ya semoga memberikan gangguan khusus gitu pada konflik yang ada di Snezhnaya nanti, dan kita lihat bagaimana semuanya bakal terurai gitu. Lalu tentu saja satu topik yang menurutku sangat-sangat perlu kita apresiasi besar-besaran adalah perihal karakter teman-teman. Perihal karakter itu banget buat diapresiasi karakter-karakternya. Apalagi gini, sebelum Snezhnaya rilis, kesannya Snezhnaya nanti konflik-konflik yang ada di sana itu akan it's all about Fatui, it's all about Saritsa, dan it's all about Fatui Harbinger. Ya bahkan aku sempat ragu nih gimana karakter-karakter lain itu bakalan dapat panggung atau berbagi panggung dengan karakter-karakter karismatik demikian. Ya you tahu Arlecchino, Saritsa, Iero, ya kan. Fatui 123, walaupun Fatui 123 dimatikan duluan kayaknya supaya bisa ngimbangin karakter-karakter yang lain gitu kan. Ya tapi ternyata kemarin di Archon Quest Snezhnaya itu non Harbinger, bahkan non Fatui pun bisa ngimbangin presensi daripada tokoh-tokoh yang aku sebutkan tadi. Misalnya Rising Star, si Micha tuh kemarin itu dapat peran yang keren banget. Dia bisa menggunakan kemampuan berpikirnya dengan seksama dan mengurai permasalahan-permasalahan yang ternyata ada kaitannya dengan dia juga pada Snezhnaya kemarin. Lalu Paimon jangan lupakan. Nah Paimon dapat panggung sangat megah banget dengan memberikan sedikit clue aja tentang dia. Itu Paimon dapat peran yang bagus banget menurutku di Archon Quest Snezhnaya, dan ini perlu diingat masih di awal. Mungkin akan ada backupnya nanti, ya kita tidak tahu, entah di Snezhnaya atau di kedepannya juga. Terus jangan lupakan juga ada NPC kayak si Mironova kemarin yang kacau itu. Lalu Brosram, lalu bos pabrik, Tonya Scam.
dan segala macamnya. Dan belum lagi kita bicara soal karakter-karakter yang dapat buff secara peran. Misalnya Tartaglia itu peran barunya itu bagus banget loh teman-teman. Membuat dia mencolok sebagai anggota dewan yang sebelumnya dia cuma tahu gebak-gebuk doang. Tapi pada akhirnya bisa juga di atas meja mencoba bersabar sebisa mungkin dan segala macamnya. Jadi ya kayaknya perjalanan kita di SNES Naya nanti akan sangat-sangat menyenangkan. Apalagi Saritsa belum turun, Arlecchino belum kelihatan, House of the Heart nantinya, Noi, Drusna, Danisa, Vesna dan segala macamnya. Oh, masih banyak banget hal-hal yang kita tunggu. Oh, Rindotir juga jangan lupakan. Belum lagi perangnya Saritsa dengan Heavenly Principles nantinya. Dan terakhir, mungkin untuk menutup review Archon Quest SNES Naya kali ini yang tidak panjang-panjang amat ternyata adalah karena tidak terjadinya pertemuan dengan Saritsa. Menurutku bagus kemarin. Dan sesuai dengan dugaanku juga sih sebelum Archon Quest rilis ya. Berdasarkan trailer kemarin menurutku Saritsa emang nggak akan bertemu dengan Traveler di Archon Quest SNES Naya. Atau oh ya emang nggak bertemu ya. Dan itu ngebuat Saritsa saat ini menjadi Archon yang paling lambat ditemuin oleh Traveler ya kan, karena Venti langsung, kemudian Zhongli atau Morax langsung, Raiden Shogun, Nahida, lalu Mapuika gitu kan dan segala macam. Untuk Fontaine tidak terjadi pertemuan ya teman-teman. Fontaine Traveler nggak bertemu dengan Archonnya sama sekali ya, saat itu perlu diingat tuh. Nah tapi dengan tidak terjadinya pertemuan dengan Saritsa terlalu cepat ya di 7.0 kemarin, itu menyimpan suatu hal yang bagus banget dalam artian gini. Kita emang tahu permasalahan SNES Naya seperti apa. Piero udah menjelaskan dengan baik juga, kemudian dihadirkan pada regionnya juga. Tapi permasalahan yang dibawa oleh Saritsa itu sendiri kita belum tahu secara jelas, ya kan? Apa intensinya, apa tujuan akhirnya, gimana dia menanggapinya, apa permasalahan pribadinya, itu belum sama sekali dengan tidak terjadinya pertemuan dengan Saritsa. Sehingga konflik yang ada di SNES Naya nanti itu masih bisa melebar ke arah yang saat ini tentu belum kita duga-duga. Sehingga mungkin saja cerita SNES Naya akan jadi lebih luas lagi nantinya dan mungkin akan menjadi cerita yang sangat-sangat dan sangat panjang. Amin. Tapi tidak 2 tahun juga ya. Kelamaan. Oke, jadi untuk penilaian atau rating buat Archon Quest SNES Naya nanti, yang mana kemarin itu waktu setelah Archon Quest-nya kelar kan aku mengatakan bahwa Archon Quest SNES Naya udah melebihi Archon Quest pembukaan Natlan yang saat ini masih yang terbaik menurut aku. Tapi dengan beberapa penilaian atau memikirkan ulang poin-poin yang ada, kemudian mempertimbangkan ini itu, mungkin aku letakkan untuk Archon Quest SNES Naya 7.0 ini satu tingkat lah di bawah pembukaan Natlan, karena menurutku Natlan itu masih yang terlalu rapih untuk sekarang. Dia itu bisa ngedeliver regionnya secara baik di act pembukaan, dan itu masih belum ada lawannya tuh untuk sekarang. Tapi SNES Naya bisa ngimbangin, mengingat kalau konfliknya SNES Naya juga lebih luas daripada Natlan, sehingga sebenarnya agak-agak tidak apple to apple. Hanya saja ya mungkin satu tingkat di bawah Natlan itu fair untuk SNES Naya ini, karena seperti yang aku katakan tadi masih ada skenario yang gantung kayak masalah Eye of Garena itu, kemudian Eye of Garena sih. Sama lagi di pembukaan Natlan kita juga dapat Pyro kan. Tinggal gimana nanti eksekusinya. Jadi untuk penilaian akhir, ratingnya susah deh pakai angka untuk sekarang menurutku, karena kalau pakai angka agak susah direvisinya. Jadi untuk rating dari Archon Quest SNES Naya 7.0 aku berikan nilai A untuk SNES Naya. Mungkin teman-teman ada pemikiran berbeda, entah di bawah atau di atas, atau misalnya Archon Quest ini ternyata menurut teman-teman di atas Natlan, atau di bawah Not Cry, atau mungkin di atas Not Cry dan segala macam. Tentu itu
teman-teman punya penilaian sendiri, tapi dari aku pribadi A dengan poin-poin yang aku sampaikan tadi. Oke, jadi sekian dulu untuk review Archon Quest SNES Naya 7.0 kali ini. Yang mana Archon Quest kali ini benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa menurut aku pribadi. Di Act 1-nya dengan permasalahan internal, di Act 2-nya dengan permasalahan eksternal, dan tentu saja masih banyak cerita-cerita dari SNES Naya yang akan kita hadirkan nanti, entah dari tingkat Archon Quest, World Quest, Story Quest digabung ya sekarang. Oh iya bener. Gini, aku hampir lupa yang ini. Aku udah mulai PW deh. Archon Quest itu lebih baik dicampur di Story Quest itu dicampur di Archon Quest kayaknya deh sekarang. Awalnya kan aku ragu tuh, tapi sekarang udah dicampur dan kayaknya lebih proper gitu deh. Ya. Jadi aku cukup puas tuh. Apalagi sekarang ada meeting point kepada karakter, entah karakter B5, B4, lebih baik gitu aja. Dalam artian cerita karakter mungkin beberapa jadikan anekdot. Ya. Karakter-karakter yang mungkin tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu major lah. Itu lebih baik diberikan seperti itu aja. Walaupun mungkin ada beberapa karakter juga nantinya yang tetap akan dapat story quest, tapi itu soal Hoyo. Tapi itu urusan Hoyo. Namun dari aku pribadi puas banget sih dengan story quest yang sekarang dicampur dengan Archon Quest, yang mana dulunya aku ragu soal konsep tersebut. Jadi sekian dulu buat teman-teman sekalian. Sekali lagi ini penilaian dari aku pribadi. Tentu teman-teman punya penilaian sendiri. Silahkan dikomentarkan saja poin-poinnya. Barangkali ya teman-teman punya pandangan yang unik, sampaikan aja. Jadi sekian dulu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sekalian. Terima kasih terutama buat teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menyaksikan sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Puri izin pamit dulu dan sampai jumpa pada pembahasan lainnya. Akhir, Alestra, episode aku. Dadah.